Tanah Papua memang selalu menghadirkan kisah-kisah menarik yang selalu menyita perhatian para warganet, terutama kisah-kisah perjuangan hidup para anak-anak Papua dengan berbagai latar belakang kehidupan yang dengan gigih berjuang dan tidak menyerah dengan keadaan hidup demi asah untuk merubah nasib agar kelak mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Sehingga ketika kisah-kisah tersebut diunggah ke media sosial, hal itu pun langsung menjadi sorotan para netizen. Seperti kisah haru perjuangan hidup beberapa pemuda Papua yang pernah viral di media sosial yang kini telah berhasil meraih mimpinya masing-masing. Meski di balik semua kesuksesan itu tersimpan cerita haru dan memilukan. Kisah haru pertama datang dari seorang anak Papua bernama Bruno Isaac. Bruno yang lahir di sebuah kampung di pedalaman Papua harus menerima pahitnya kehidupan karena sejak berusia 4 tahun, ia ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya yang merantau ke Papua Nugini, sehingga sejak saat itu, ia pun diasuh oleh sang kakek, hingga di usianya yang ke-10 tahun. Karena keinginan untuk merubah nasib, ia pun meninggalkan kampung halamannya, berjalan kaki seorang diri selama 3 hari 3 malam menuju ke sebuah kampung karena ia mendapatkan informasi bahwa di kampung tersebut ada sekolah gratis yang diadakan oleh prajurit TNI yang bertugas di sana. Rupanya di kampung itulah takdir mempertemukannya dengan seorang prajurit TNI bernama Makmur yang saat itu sedang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini sekaligus ditugaskan sebagai tenaga pengajar di sekolah gratis tersebut. Kegigihan hati seorang anak Papua bernama Bruno Isaac tersebut serta latar belakang kehidupannya yang begitu sangat memilukan membuat hati seorang prajurit TNI bernama Makmur itu tersentuh. Sehingga ia pun mengajak Bruno kecil tersebut tinggal bersamanya di pos pengamanan karena di kampung tersebut Bruno tidak memiliki siapa-siapa. Hubungan keduanya pun kian hari kian dekat hingga suatu waktu Bruno mengutarakan niatnya untuk ikut pulang bersama Makmur ke kota Makassar ketika mereka selesai melaksanakan tugas pengamanan di tanah Papua. Atas restu sang kakek serta izin dari prajurit TNI bernama Makmur tersebut, akhirnya Bruno Isaac yang kala itu baru berusia 10 tahun ikut pulang bersama Makmur ke kota Makassar. Di kota Makassar itulah Bruno tumbuh dan besar bersama Makmur dan keluarganya. Bahkan sewaktu duduk di bangku SMA ia sempat meniti karir sebagai pesepak bola profesional bersama klub sepak bola PS Nene Malomo Sidrap yang berkompetisi di Liga 3 Indonesia. Hingga akhirnya ia memilih kembali ke tanah kelahirannya Papua untuk mendaftar sebagai calon prajurit TNI setelah lulus SMA. Rupanya kemampuan bermain bola yang dimiliki oleh seorang anak Papua bernama Bruno Isaac itu mencuri perhatian Maijen TNI Bangun Nawoko yang kala itu menjabat sebagai Danrem 174 ATW Merauke ketika pelaksanaan sidang parade kelulusan calon prajurit TNI dan hal itu menjadi angin segar bagi Bruno Isaac karena sang komandan koram tersebut begitu terpukau melihat aksi jugling yang diperagakannya saat itu. Alhasil Bruno pun dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan calon prajurit TNI yang diikutinya saat itu. Kini seorang anak dari pedalaman Papua yang rela berjalan 3 hari 3 malam menuju sebuah kampung demi bisa mengenyam bangku pendidikan itu telah menjadi seorang prajurit TNI. Bahkan Bruno pernah menjadi bagian dari kontingen Garuda yang melaksanakan tugas operasi dalam rangka misi perdamaian ke luar negeri tepatnya di Libanon. Itulah sepenggal kisah haru perjuangan hidup seorang anak Papua bernama Bruno Isaac, yang begitu gigih berjuang untuk merubah nasib demi kehidupan yang lebih layak di masa depan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah haru perjalanan hidup seorang anak Papua bernama Bruno Isaac ini. Kisah selanjutnya yang tidak kalah mengharukan datang dari seorang anak Papua bernama Dwi Cahyono. Dwi Cahyono harus menerima pahitnya kehidupan saat baru berusia 3 hari, karena sang ibu meninggal dunia. Beruntung saat itu ada sepasang suami istri asal Pulau Jawa bernama Pak Mardi dan Ibu Parinten yang dengan tulus hati bersedia mengasuh Dwi kecil tersebut. Bahkan nama Dwi Cahyono sendiri merupakan pemberian dari pasangan suami istri tersebut. Bersama keluarga Pak Mardi dan Ibu Parinten, Dwi kecil itu tumbuh dan besar hingga setelah lulus SMK. Dwi pun memutuskan untuk mendaftar sebagai calon prajurit TNI. Meski pada kesempatan pertama ia gagal, namun hal itu tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap terus mencoba pada kesempatan berikutnya.
Alhasil pada kesempatan kedua Dwi pun akhirnya diterima menjadi seorang prajurit TNI. Sebagai orang tua yang selalu mendukung apa yang menjadi cita-cita anaknya, Pak Mardi dan Ibu Parinten sangat bersyukur karena akhirnya sang anak bisa meraih cita-citanya yang ia idam-idamkan sejak kecil. Kisah tentang Dwi Cahyono ini terkuak ke publik tatkala Dwi Cahyono mengikuti sidang parade penerimaan calon Tamtama TNI AD di Korem 174 ATW Merauke ketika itu. Pada pelaksanaan sidang parade tersebut, Dwi menarik perhatian Maijen TNI Bangun Nawoko yang kala itu menjabat sebagai Danrem 174 ATW Merauke sekaligus ketua sidang parade yang merasa heran saat melihat seorang anak asli Papua namun memiliki nama yang lazim digunakan oleh orang-orang Jawa. Sehingga sang Danrem pun penasaran dan menanyakan hal tersebut. Dari situlah diketahui ternyata nama Dwi Cahyono tersebut merupakan nama yang diberikan oleh orang tua angkat dari pemuda tersebut yang berasal dari Pulau Jawa bernama Pak Mardi dan Ibu Parinten yang mengasuhnya sejak berusia 3 hari hingga ia dewasa. Merasa kagum dengan sikap kedermawanan serta kasih sayang terhadap sesama tanpa membedakan suku, agama, dan ras yang sudah ditunjukkan oleh pasangan suami istri asal Jawa bernama Pak Mardi dan Ibu Parinten. Kisah tentang Dwi Cahyono ini kemudian diunggah ke media sosial oleh channel YouTube resmi milik Korem 174 ATW, bahkan juga kisah tersebut diunggah oleh channel YouTube resmi milik TNI Angkatan Darat, dengan harapan sikap kasih sayang terhadap sesama tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan yang sudah ditunjukkan oleh pasangan suami istri Pak Mardi dan Ibu Parinten ini bisa menjadi contoh dan suri tauladan bagi kita sebagai warga negara Indonesia yang hidup dalam lingkup masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Singkat cerita, Dwi Cahyono pun dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan calon prajurit yang diikutinya pada kali yang kedua tersebut. Dengan mata berkaca-kaca, Pak Mardi yang didampingi sang istri merasa sangat bersyukur, akhirnya anak mereka bisa meraih cita-cita yang ia impikan sejak masih kecil, dan berharap kelak Dwi menjadi prajurit TNI yang amanah serta berguna bagi bangsa dan negara. Kisah selanjutnya datang dari seorang anak Papua bernama Yusuf Wonda. Sadar akan kehidupan keluarganya yang tidak mampu, Yusuf pun kerap membawa bekal saat mengikuti kegiatan seleksi. Hal itu ia lakukan demi menghemat pengeluarannya selama mengikuti kegiatan seleksi, sebab menurutnya jika ia belanja di kantin seperti teman-temannya yang lain, sementara uang yang ia miliki hanya pas-pasan, maka sudah pasti uangnya tidak akan cukup untuk membayar angkutan umum, sehingga ia memutuskan untuk membawa bekal makan siang setiap mengikuti kegiatan seleksi. Hingga suatu waktu, Yusuf pun menarik perhatian seorang prajurit TNI yang merasa terharu saat melihat Yusuf sedang asyik menyantap bekal makan siangnya, sementara teman-temannya yang lain makan siang di kantin. Sehingga sang prajurit TNI itu pun menghampirinya untuk berbincang-bincang. Dan yang membuat prajurit TNI tersebut lebih terharu lagi, ternyata bekal makan siang yang tengah dinikmati oleh Yusuf hanyalah sekotak nasi putih dan beberapa potongan tahu saja. Melihat hal itu, sang prajurit TNI itu pun memberikan motivasi kepada Yusuf agar tetap semangat untuk berjuang meraih cita-cita, dan perjuangan itu memang terkadang harus memerlukan pengorbanan, seperti apa yang ia jalani sekarang. Kisah tentang Yusuf Wonda ini pun viral di media sosial ketika videonya yang sedang menikmati makan siangnya yang hanya berupa sekotak nasi putih dan beberapa potongan tahu itu diunggah ke media sosial. Singkat cerita, perjuangan seorang anak Papua bernama Yusuf Wonda tersebut tidaklah sia-sia, karena ia berhasil dan dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan calon prajurit TNI yang diikutinya saat itu. Kini Yusuf Wonda telah menjadi salah satu bagian dari garda terdepan penjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai. Kisah haru yang terakhir datang dari seorang anak Papua bernama Yusuf Roni Kabarjai. Hidup sebagai anak yatim piatu yang menumpang hidup bersama sang kakak dan kakak iparnya, tidak menyurutkan semangat seorang anak Papua bernama Yusuf Roni Kabarjai ini untuk meraih cita-citanya yang ingin menjadi seorang prajurit TNI. Karena tekad yang bulat itu, Roni, sapaan akrab anak Papua tersebut,
tanpa merasa malu atau minder datang ke pos TNI dan meminta para prajurit TNI yang sedang bertugas di kampungnya itu untuk melatih dan mendidiknya sebagai persiapannya untuk mendaftar sebagai calon prajurit TNI. Keinginan hati seorang anak Papua bernama Yusuf Roni Kabarja itu pun disambut baik oleh para prajurit TNI yang sedang bertugas di situ, sehingga setiap hari mereka secara bergantian melatih fisik Roni, serta memberikan pelajaran-pelajaran yang lain yang berhubungan dengan materi seleksi yang akan dihadapinya nanti. Setiap materi latihan yang diberikan oleh para prajurit TNI, selalu dilaksanakan dengan penuh semangat oleh sang anak yatim piatu tersebut, hingga akhirnya tiba waktunya untuk mendaftar. Roni pun segera mendaftarkan dirinya untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI. Berbekal pelatihan yang diberikan oleh para prajurit TNI yang bertugas di kampungnya, Roni pun berhasil melewati setiap tahapan seleksi hingga akhirnya ia pun dinyatakan lulus. Dengan berurai air mata, Roni pun mengucapkan banyak terima kasih kepada para prajurit TNI yang sudah meluangkan waktunya untuk membantunya berlatih. Yonyas Kapeter yang merupakan kakak ipar sekaligus orang tua wali dari Yusuf Roni Kabarja pun mengaku sangat berterima kepada para prajurit TNI yang sudah membantu melatih Roni dan berharap kelak Roni juga bisa mendidik anak-anaknya sehingga bisa mengikuti jejaknya sebagai prajurit TNI. Itulah sepenggal kisah haru perjuangan hidup beberapa anak dari ribuan bahkan jutaan anak-anak di tanah Papua yang begitu gigih berjuang untuk merubah nasibnya demi hari esok yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton, semoga kisah-kisah inspiratif perjuangan hidup mereka menjadi contoh dan pelajaran bagi kita semua, bahwa setiap orang bisa meraih mimpinya apapun latar belakang kehidupannya asalkan ada tekad dan kemauan niscaya mimpi itu akan menjadi kenyataan. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan upload video terbaru kami dan bagikan video ini kepada rekan dan sahabat untuk saling berbagi kisah-kisah inspiratif dan motivasi kehidupan. Salam Army Channel Indonesia.